Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Septiana dengan NIM 18104166626 Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak dengan prodi Manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi ujian akhir semester 5 ini dengan mata kuliah Perilaku Konsumen dan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Baiklah, pada ujian kali ini diisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan dengan sebuah video record. Langsung saja. Nah, pada soal ujian perilaku konsumen ini ada dua bagian soal, yaitu yang pertama bagian A dan yang kedua bagian B. Nah, langsung saja saya akan membaca serta menjawab pertanyaan-pertanyaan pada soal bagian A. Yang pertama yaitu, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Jadi jawabannya, dalam pertemuan perilaku konsumen yaitu jumlah hadir saya sebanyak 14 kali pertemuan. Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Jawabannya karena untuk memenuhi mata kuliah perilaku konsumen, yang mana perilaku konsumen adalah mata kuliah wajib yang harus saya ambil dan saya pelajari dalam semester 5 ini. Soal yang kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas struktur tersebut. Jawabannya yaitu, tugas yang pertama adalah membuat 7 pertanyaan tentang perilaku konsumen beserta jawabannya. Tugas kedua yaitu mencari dan mengerjakan mengenai pengaruh gaya hidup terhadap keputusan konsumen dan dalam membeli suatu produk. Contohnya, ingin membeli sepatu dengan banyak pertimbangan sebelum membeli produk tersebut. Tugas yang ketiga yaitu mencari materi pengaruh psikologi terhadap keputusan pembelian konsumen dan mencantumkan link YouTube dan isi ringkasan dalam link YouTube tersebut. Nah, manfaat yang saya peroleh dari tugas ini yaitu saya mengetahui apa saja materi yang terdapat dalam tugas-tugas tersebut dengan beberapa isinya seperti pengertian, contoh, dan penjelasan lainnya di setiap materi pada tugasnya. Nah, soal yang ketiga yaitu manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom. Baiklah, jawaban saya yaitu, pada situasi saat ini di mana perkuliahan melalui online ataupun daring dan Google Classroom adalah sumber utama yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen untuk mendapat dan memberi materi serta pembelajaran. Jadi manfaat yang saya peroleh dari mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom yaitu banyak sekali. Terutama dosen bisa memberi materi yang mana diakses lebih mudah, mengakses materi tersebut lebih mudah, memberi soal lebih mudah, serta mengumpulkan jawaban ataupun yang berkaitan dengan materi serta soal yang diberikan dosen itu lebih mudah diakses oleh mahasiswa. Serta selain itu, absen ataupun hal lainnya juga dapat dilakukan melalui Google Classroom. Jadi banyak sekali manfaat yang saya dapat dari Google Classroom di masa pandemi seperti ini, yang mana perkuliahan tidak efektif seperti biasanya. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal bagian B, yang mana pada bagian B ini terdapat 10 soal dan jawaban yang akan saya terakan. Soal yang pertama yaitu, sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Jawabannya yang pertama yaitu genetika. Yang kedua, sikap adalah suatu ukuran tingkat kesuksesan seseorang terhadap perilaku tertentu. Contohnya perilaku konsumen. Yang C yaitu norma sosial adalah pengaruh tekanan sosial. Yang D, kontrol perilaku pribadi adalah kepercayaan seseorang mengenai sulit tindakannya melakukan sesuatu perilaku. Yang kelima yaitu yang E, yaitu kemampuan atau cara berbicara seseorang terhadap lawan bicaranya. Kemudian soal nomor 2 yaitu, sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang penjual. Baiklah, jawabannya yaitu
Yang pertama, pengetahuan akan diri sendiri. Jadi, setiap penjual itu harus mengetahui tipikal diri dia sendiri sebelum dia berhadapan dengan konsumennya. Yang kedua, yaitu pengetahuan akan barang dan jasa yang dijual. Jadi, selain dia mengetahui tipikal diri dia sendiri, dia harus juga memiliki pengetahuan tentang apa yang dia jual, apa manfaat yang dia jual, seberapa diminatikah barang yang ia jual. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan tentang langganan atau calon pembeli. Yang keempat yaitu kepribadian penjual. Selanjutnya soal yang nomor 3 yaitu sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama yaitu inisiator atau pemrakarsa atau pencetus, yakni individu yang memiliki inisiatif untuk membeli barang atau jasa. Yang kedua yaitu influencer, yakni individu yang memberi pengaruh terhadap keputusan pembelian baik itu sengaja ataupun tidak. Yang ketiga yaitu decider atau pembuat keputusan, yakni individu yang memutuskan apakah membeli atau tidak. Yang keempat yaitu buyer, yakni individu pelaku pembelian. Yang kelima yaitu user atau pemakai ataupun pengguna produk atau jasa yang telah dibeli. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jawabannya, perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang ataupun jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki serta digunakan dengan semestinya atau dengan kebutuhan yang konsumen itu perlukan. Yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jawabannya yaitu faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen karena seseorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya atau lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya soal yang nomor 6 yaitu sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Baiklah, jawabannya yang pertama yaitu faktor budaya atau cultural factors, yang kedua yaitu faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, dan yang keempat yaitu faktor psikologis. Soal yang ketujuh yaitu apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. Pelanggan tipe piknis yaitu bentuk tubuh pelanggan tipe piknis antara lain berdandan agak pendek dan wajahnya bulat lebar. Pelanggan tipe ini wataknya bersifat ramah, suka berbicara, tenang, dan humoris. Cara menghadapi pelanggan tipe ini yaitu antara lain percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, dan sedikit humor. Yang kedua yaitu menghindari perdebatan atau tidak bersifat konfrontasi. Yang ketiga menyapa dengan kata-kata misalnya, wah hari ini kedatangan Raja Uang. Yang keempat yaitu jangan mempersoalkan sikap dan perilaku tertentu yang dianggap kurang sopan karena tipe piknis suka sekali dengan sifat atau sikap humor seseorang. Soal yang ke-8 yaitu apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya. Coba Anda jelaskan. Pelanggan tipe atletis yaitu bentuk tubuh pelanggan tipe atletis antara lain badannya cukup panjang, berotot, dan kekar. Wajahnya bulat lonjong. Pelanggan tipe ini umumnya berpenampilan tenang, jarang humor, dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang belum diketahuinya. Cara menghadapinya yaitu yang pertama, menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, memberikan kesan positif seolah-olah pelanggan adalah orang yang cerdas. Yang ketiga yaitu menghindari sikap terburu-buru dalam melayani pelanggan atau bisa ditanggapi dengan sifat santai. Yang keempat yaitu apabila bertanya hendaknya dijawab secara jelas dan sistematis agar ia mempercayai apa yang kita punya atau yang kita akan berikan kepadanya.
Yang kelima yaitu menghindari sikap yang tidak menyenangkan. Walaupun ia tidak jadi membeli barang, hendaknya kita memberikan sikap atau perilaku yang seakan-akan menyenangkan dirinya sendiri walaupun barang yang kita jual tidak akan dibeli oleh si pelaku pembelian. Selanjutnya, soal yang ke-9 yaitu apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya. Coba Anda jelaskan. Jawabannya yaitu pembeli analitis. Tipe pembeli analitis ini mewakili 25% dari pasar konsumen. Tipe ini cenderung sangat detail terutama pada masalah angka. Detail pada spesifikasi dari produk yang Anda jual. Dan biasanya tipe ini juga menekuni bidang usaha atau pekerjaan di bidang akuntan, insinyur, banking, atau apapun yang berkaitan dengan angka. Sebagai seseorang tenaga penjual, maka saat Anda sedang menghadapi calon pembeli tipe analitis, maka yang perlu segera Anda presentasikan adalah hal-hal yang bersifat spesifik dari produk atau jasa yang Anda atau kita, misalnya seperti cara kerja produk atau jasa yang kita jual, harganya, manfaatnya, pelayanan sesudah pembelian, dan lain sebagainya. Selanjutnya soal nomor 10 atau soal yang terakhir pada bagian A ini, pada bagian B maksud saya, sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Coba Anda jelaskan. Jadi jawabannya yaitu yang pertama, sangat sulit terpengaruh bujuk rayu petugas, yaitu misalnya kita sebagai penjual itu sangat sulit untuk membujuk pembeli ini karena lanjut usia, karena emosionalnya itu kurang terkontrol atau emosionalnya seorang yang sudah lanjut usia itu lebih tinggi. Jadi yang B sudah mantap dalam memilih barang yang diinginkan. Biasanya orang yang sudah lanjut usia itu tidak suka memilih barang itu bertele-tele atau memilih terlalu lama. Mereka memiliki sifat yang dimana apa yang mereka inginkan dan sudah didapat itu cenderung langsung untuk dimiliki, tidak banyak proses dalam pemilihan. Yang ketiga, acap kali menanyakan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman. Nah, orang yang lanjut usia tersebut kadang cenderung juga tidak mengerti barang atau update barang terbaru untuk sama jenis tetapi dalam faktor yang lebih baru. Nah, pembeli lanjut usia ini terkadang lebih banyak menanyakan hal-hal yang sifatnya sudah lampau atau sudah lama. Selanjutnya, cara menghadapi pelanggan lanjut usia ini yang pertama, memusatkan perhatian pada barang yang dibutuhkan. Nah, caranya yaitu jika seorang yang lanjut usia ini menanyakan apa yang ia cari, seorang penjual haruslah langsung memberi bahwa barang yang dicari itu ada atau tidak dan langsung memberi keterangan yang jelas. Nah, yang kedua yaitu menghindari sikap yang seolah-olah merendahkan pelanggan. Jadi, sikap ini harus dihindari karena kita juga karena emosional orang yang sudah lanjut usia itu cenderung lebih sensitif. Yang ketiga, bersikap sabar dan tidak mudah kesal. Jadi terkadang orang yang lanjut usia itu dari sikap, ingatan, dan perilaku atau tata bicaranya itu terkadang membuat seorang pembeli lebih cenderung cepat kesal atau mudah kesal. Nah, dari situ kita harus bersikap sabar terhadap orang yang lebih tua atau orang yang usianya jauh lebih tinggi daripada kita. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam ujian akhir semester ini pada mata kuliah perilaku konsumen. Dan dosen pengampu yaitu Bapak Adi Mursalin, saya ucapkan terima kasih telah memberi banyak pelajaran pada perilaku konsumen di semester 5 ini. Semoga apa yang saya dapat dan apa yang saya pelajari memberikan sisi manfaat yang baik, sisi positif
untuk saya dan teman-teman yang lainnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.